Mbak Liza sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Mbak Liza, tadi kan kita juga sudah melihat ya, Ya. banyak sekali ternyata orang-orang yang mengantri untuk mengajukan perceraian nih. Nah dari data yang ada menunjukkan setiap tahunnya ini banyak sekali orang-orang yang mungkin mengajukan perceraian. Mbak Liza sendiri menanggapi situasi fenomena ini tuh gimana? Ya, memang menjadi sulit ya ketika kita kan hidup juga udah penuh stres, tekanan makin banyak, tuntutan dalam hidup juga semakin tinggi sekali. Sebenarnya kan kembali ke rumah, ke pasangan itu pengennya mencari intimacy, pengen mencari kebahagiaan, dan ketika itu tidak didapat, tentu saja akhirnya menjadi perceraian menjadi udahlah pisah aja ngapain gitu. Nah, apalagi kemudian ada pergeseran opini, pendapat juga bahwa makin hari kok ya bercerai nggak ada masalah gitu, dan malah kemudian dijadikan satu shortcut. Nah, ini kan yang sebenarnya disayangkan. Bagaimana kita tidak melihat apapun ketika ada masalah langsung dikit-dikit bercerai, harusnya kan tidak demikian. Itu yang harusnya konsepnya mulai kita pahami. Oke, baiklah. Nah, ini dengan adanya fenomena yang sedang marak nih dengan pengajuan perceraian dan lain sebagainya, itu kira-kira menurut Mbak Lisa itu apakah ada dampak secara emosional terhadap masyarakat yang mendapatkan berita-berita seperti itu? Dampaknya tentu ada ya. Dampaknya tuh bisa kayak mempertanyakan ya, kayak kita mempertanyakan kok ini makin angka perceraian makin tinggi, atau tiba-tiba menjadi teride lah gitu. Oh ya udah deh, mungkin ini itu sekarang semua banyak yang bercerai, kenapa aku juga enggak gitu. Nah, yang harus kita pahami dulu kalau kita sama-sama mau mencegah supaya ya tadi supaya perceraian tidak menjadi jalan pintas lah untuk segala hal. Sebenarnya kan kenapa perceraian terjadi itu udah ada pembuktian, udah ada penelitiannya. Yang paling tinggi adalah lack of commitment tentunya gitu. Kurangnya komitmen, kenapa pernikahan ini dulu dilakukan kan gitu. Nah, ketika sudah tidak ada lack of commitment, sehingga kemudian mulai muncul yang lain-lain, jadi malas untuk berintimasi, kemudian habis itu jadi malas untuk berkomunikasi, jadi kemudian memunculkan hal-hal yang lainnya. Orang-orang ketiga tersebut misalnya, kalau secara pendekatan psikologis, yang namanya menikah itu kan sebenarnya memang dua orang, betul tidak? Akibatnya dua orang, tentu saja gap itu ada. Ini yang selalu saya katakan kepada siapapun yang datang untuk couple counseling. Gap itu udah pasti ada karena dua kepala, dua minat, dua kemauan, dua kehendak, betul kan? Nah, tapi tanggung jawab kedua pasangan suami istri tersebut adalah bagaimana gapnya ini nggak semakin besar. Karena semakin besar gapnya, itu yang masuk bisa banyak tuh. Tidak hanya orang ketiga, tapi juga bisa kerjaan, bisa hobi, bisa sahabat, bisa semua. Makin jauh gapnya, ya nanti tiba-tiba entah kemudian tahun keberapa kita baru menyadari satu ke kiri, satu makin ke kanan. Nah, ketika itu sudah tidak ada lagi tuh yang namanya komitmen, tidak lagi ada intimacy, tidak ada komunikasi yang mendalam. Jadi kayak hubungan cuma sebatas kayak syukur-syukur sebagai kayak sahabat, tapi ada juga yang berantem yang mengakibatkan ketika ada anak di situ ya lebih susah lagi gitu. Oke. Nah Mbak Lisa sebagai psikolog ini kan tentunya pasti juga pernah ada couple yang counseling. Nah, selain mungkin ada masalah faktor ekonomi, nah selain faktor ekonomi ada faktor-faktor apa lagi sih yang menjadi pemicu orang akhirnya berpisah? Sebenarnya banyak ya, bisa ekonomi tersebut, bisa kemudian ada infidelity yang perselingkuhan tersebut, bisa karena suamiku kok terlalu fokus sama kerjaan sih, nggak pernah bantu ngurus rumah gitu. Tapi semua nanti akan mengerucut tuh Mbak pada kurangnya komunikasi. Gitu. Kurang komunikasi tuh seringkali bukan karena nggak mau, tapi lebih kepada nggak tahu gimana caranya. Udahlah nggak enak, biarin aja deh, nanti juga dia berubah kali. Nggak bisa begitu. Pernikahan kita hanya bisa diselamatkan ketika kita berani untuk having hard conversation loh. Ketika kita berani untuk menjalankan komunikasi yang berat. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya uang. Seperti misalnya pembagian tugas di rumah. Sampai dengan kebutuhan seks di rumah. Itu tuh hanya mereka yang berani untuk having hard conversation itu akan bisa mendapatkan solusinya, dan kemudian nanti mungkin awal-awalnya akan berkonflik, tapi intinya gimana dapat solusi nih, terus sama-sama berkomitmen untuk oke, kita ketemu di tengah, kemudian kedepannya seperti apa. Nah, ketika itu banyak yang tidak terbahas, ya tentunya lah sebagai makhluk psikologis kita mencari kesenangan. Nggak dapat di rumah, ya dapatnya di yang lain. Balik lagi tadi, yang lain ini nggak mesti orang ketiga ya, bisa hobi, bisa pekerjaan, bisa ya apapun lah gitu. Jadi awalnya itu semua berawal dari sistem komunikasi yang baik gitu ya. Nah, itu diawali dari masa pacaran sebenarnya gitu. Sebenarnya kita udah nggak suka nih sama calon pasangan kita, tapi udah deh nanti aja deh, mungkin kalau udah menikah dia berubah. Wah, itu tuh
Salah banyak banget, salah ya. salah banget. Yang harus dipikirkan adalah kalau dia tidak berubah, siap nggak kita hidup dengan orang seperti itu seumur hidup kita? Gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak juga siap, oh berarti kemudian bagaimana nih? Apakah kita bisa komunikasikan dulu sekarang, gitu kan? Apakah kemudian nanti ya sudah, apakah memang nggak cocok ya? Sesimpel banyak yang aku kan sebenarnya pengen lo ya kalau aku lagi capek dielus-elus punggungnya, ya ngomong gitu. Tapi kan, ya tapi aku nggak enak, nanti dia capek juga, nanti dia, tapi nggak pernah diomongin. Terus itu kekecewaan tuh numpuk gitu. Nah, balik lagi ya udah gitu, kita harus paham bahwa kita juga bukan mind reader, bukan pembaca pikiran pasangan. Nah, kalau gitu jangan berharap pasangan juga membaca pikiran kita. If you want something, you ask for it, discuss it gitu. Oke, kalau gitu manfaatkanlah waktu pacaran Anda dengan sebenarnya, ya kan? Tapi nih Mbak Liza, waktu pacaran itu terlihatnya baik, komunikasinya oke, komitmennya iya nanti kita komitmen. Nah, tapi setelah menikah ternyata hal-hal yang tadinya pas pacaran ditemui jadi hilang gitu. Nah, gimana cara menghadapinya? Loh, kok dia berubah sih? Gimana cara kita bisa memperbaiki komitmen yang tadinya ada atau komunikasi yang tadinya ada sekarang jadi nggak ada gitu? Terlepas dari bisa saja yang seperti itu terjadi ya. Nah, ketika itu memang terjadi, tentulah P3K-nya istilahnya pertama kali ya diajak ngomong lagi. Kamu dulu sering loh ketika aku lagi di kantor kamu suka WhatsApp, udah makan belum sayang gitu, kok sekarang udah nggak lagi ya gitu. Nah, itu juga harus dibicarakan karena banyak juga konsep yang ya udah dia udah dapet, yang penting kan kita baik-baik aja ya gitu. Tapi kemudian nggak perlu ngapa-ngapain. Padahal pernikahan itu dulu pernah ngambil training couple counseling, dikatakan bahwa pernikahan itu ibaratnya kita masuk kantor. Itu harus ada kata kerjanya, harus ada usahanya, harus dipupuk, harus ada kita tuh paling tidak pas setiap kali anniversary kita ngomong, gimana visi dan misi kita sudah sesuai, kayak performance appraisal kan gitu kan ya. Oh ternyata gitu ya, aku tuh selama ini dalam setahun ini kita udah oke-oke aja, cuman ada bagian yang kamu lupa deh, sekarang tuh sudah nggak WhatsApp aku lagi, nanyain aku pengen deh ke depannya, oh gitu ya, oh ya ntar aku coba lagi ya. Begitu pula dari pasangannya, itu per tahun, itu kalau lagi dalam kondisi baik-baik aja, biasanya per anniversary tuh, setiap kali ulang tahun pernikahan. Tapi kalau lagi memang lagi kisruh banget, kadang-kadang kan ada ya tegangan tinggi yang lumayan sering gitu, nah itu mungkin harus lebih sering lagi. Gimana, kemarin tuh kita lagi konflik, are you okay now? Kita bisa bahas nggak? Nah itu terus-terusan loh. Nah kadang-kadang akhirnya jadi ya udah dia mengalir gitu aja, we take for granted gitu. Ya udah kan yang penting udah menikah, yang penting aku masih sama kamu, yang penting aku pulang masih ke rumah. Nah gitu loh konsepnya, padahal nggak sesimpel itu. Oke, karena kan biasanya kalau misalnya pada saat pacaran semuanya kelihatan yang bagus-bagus aja. Kinclong gitu ya. Ya kan akhirnya kita tidur bareng dia 24 jam. Kan tadinya kita nggak tahu kalau handuknya basah-basah ditaruh di kasur gitu ya. Masalah yang besar gitu ya. Terus udah diomongin, akhirnya tiap pagi ngomel-ngomel, ngedusel-dusel misu-misu sendiri ya. Cuma kebayang nggak bertahun-tahun misu-misu sendiri soal handuk basah. Ya mendingan diomongin. Oke, baik Nani Mbak, sebelum untuk melangkah ke jenjang selanjutnya ini mungkin untuk para pasangan-pasangan muda mungkin yang belum menikah atau ingin merencanakan pernikahan gitu. Sebenarnya yang harus dipersiapkan itu apa saja sih Mbak? Apakah komitmen terlebih dahulu? Apakah mental? Apakah keuangan? Ataukah ada beberapa aspek dari banyak sih yang harus dipersiapkan gitu sebelum sebenarnya menikah? Banyak ya. Yang pasti kita harus sadar dulu kenapa kita mau menikah. Itu dulu deh, nggak usah mikir pasangannya dulu ya. Tapi kenapa kita mau menikah? Kalau menikah hanya karena udah kepepet usia, karena tuntutan keluarga, sudah pokoknya semua faktor eksternal yang lainnya. Nah ini yang dikhawatirkan nanti jadi lupa makna dan tujuan pernikahan apa. Jadi kayak nanti kalau misalnya kepepet usia nih, udah usia berapa mungkin nanti kan susah punya anak kalau udah keburu usianya, keburu terlalu matang, terus buru-buru menikah, jadi kan tidak ada proses seleksi yang benar gitu kan. Nah jadi coba tanya dulu kenapa kita mau menikah. Intinya adalah ketika pada dasar yang paling baik adalah kita menikah karena kita ingin menjadi individu yang lebih baik, tumbuh, berkembang, belajar bersama dengan pasangan. Jadi pasangan kita itu atau wacana pernikahan bukan hanya sekedar kita dapat anak, bukan sekedar kita dapat status, bukan sekedar dapat ya udah deh yang penting aku nggak harus kerja lagi, nanti suamiku aja yang kerja gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Jadi konsep pernikahan itu dulu. Setelah kita tahu kenapa kita mau menikah, setelah itu tentu kriteria pasangan kita pikirkan. Aku mau pasangan yang seperti apa. Nah mengenal love language itu tuh jadi penting. Ada orang yang love language-nya physical, maunya tuh dikadel, peluk-peluk. Ada yang love language yang kayak gitu tuh gitu kan.
pengen ada apa. risih gitu ya. Ada yang kayak gitu, ya nggak apa-apa. Ada orang yang love language-nya lebih kepada act of service. Aku tuh seneng kalau dia tiba-tiba pesankan online makanan dateng, yang kayak gitu. Nah kita harus paham siapa kita. Untuk apa? Sehingga kita bisa komunikasikan ke pasangan. Gitu. Biar dia tahu gimana caranya men-treat kita. Nah kita juga harus mempelajari pasangan kita tuh karakternya seperti apa. Gitu. Baru setelah itu mulai tuh, kalau sudah mulai ada satu frekuensi lah katakan, masuk ke yang tadi hard conversation. Oke, berarti Gitu. dengan kata lain yang namanya persiapan untuk menikah itu istilah pemikiran secara pendewasaan itu sangat penting Iya, sekali ya. Betul. Oke, jadi jangan terburu-buru ngejar deadline umur gitu ya, benar nggak, Mbak? Jangan ya. Nah, pemirsa, di balik berbagai fenomena perceraian yang terus meningkat, angka pernikahan ini juga terus menurun. Nah, sebagaimana data Badan Pusat Statistik bahwa angka pernikahan menurun dalam 10 tahun terakhir, dan hal ini jadi mengkhawatirkan tentunya. Berikut nasihat Wakil Presiden terkait menurunnya angka pernikahan di Indonesia. Yang menarik, jumlah penduduk usia muda itu mengecil nanti 2020 gitu ya Pak. Yang tua-tua makin banyak. Nah ini saya kira jadi anjurannya itu supaya diadakan keseimbangan. Ya. Jadi jangan menunda nikahnya gitu. Sebab kalau tidak prediksinya nanti yang banyak yang tua, nah nanti yang muda, yang produktif itu rendah. Nah, itu dia Bapak Ma'ruf Amin aja tadi bilang kalau misalkan kita tidak atau jangan menunda pernikahan, tapi pada kenyataannya sekarang banyak yang Jadi takut menikah juga. jadi takut Dan menikah, bahkan banyak angka bercerai. perceraiannya pun meningkat. Iya, karena ya mungkin yang tadi yang dibahas sebelumnya, ketika ngeliat angka perceraian menikah, jadi orang-orang mulai berpikir itu buat apa menikah kan gitu, daripada nanti bercerai lagi. Belum lagi yang kalau terlihat di TV-TV perceraiannya rusuh banget, nasty divorce kan, harta gono gini lah, anak lah yang bisa panjang bolak-balik ke pengadilan. Ini yang juga kadang-kadang membuat generasi sekarang Gen Z gitu ya, itu yang merasa bahwa ya udahlah ngapain menikah gitu, padahal harusnya konsepnya nggak gitu juga. Kalaupun ternyata memang memilih untuk tidak menikah, sebenarnya itu pilihan pribadi and it's okay loh gitu. Cuman jangan lakukan itu karena takut gitu, karena sebenarnya kita bisa kok gitu, kalau kita set of mind-nya bijak, tenang, dewasa, kita bisa kok gitu mendapatkan pasangan yang bukan sempurna ya, karena nggak ada pasangan yang sempurna tentunya, tapi bagaimana pasangan yang sama-sama mau untuk tumbuh berkembang bersama. Kalau ada konflik ya dibahas, kalau ada masalah ya kita cari solusinya yang seperti itu. Jadi balik lagi, kalau misalnya memang tidak mau menikah ya itu pilihan pribadi, tapi kalau itu dilakukan karena ketakutan, nanti pasti akan khawatirnya biasanya kalau kayak gitu nanti ada penyesalan di masa depan. Coba ya kalau waktu itu aku nggak takut, kira-kira sebenarnya bisa nggak sih aku dapat pasangan terus nggak harus sepi seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya memang udah yakin banget dan siap dengan segala konsekuensinya untuk tidak menikah ya nggak apa-apa. Cuman ya tadi kalau biasanya karena ketakutan, karena apa segala macam, khawatir nanti ada penyesalan. Oke, baik. Kemudian Nah, menurut Mbak Liza sendiri, ini ketakutan-ketakutan ini munculnya karena apa sih? Kebanyakan Gen Z ini selain perceraian? Gen Z itu kan sebenarnya karakternya praktikal ya. Mereka tuh pengen praktikal, kemudian habis itu mereka pengen tasting the world gitu ceritanya. Nah, jadi ketika mereka ngelihat tuh di TV gitu ya, kok rusuh banget sih gitu ya. Dan ketika rusuh itu hidup gue jadi nggak praktis dong gitu. Terus habis itu ntar I could taste the world, bisa traveling, bisa nyoba pekerjaan ini, bisa itu, terus gara-gara stuck di sini bolak-balik ke pengadilan agama ribet dong gitu. Jadi mereka tuh udah berpikirnya seperti itu gitu, yang akhirnya ya udahlah nggak usah nikah aja lah gitu. Kita jalanin aja hidup apa ada, aku nggak apa-apa kok sendiri, apalagi kan cenderung mereka jauh lebih stabil biasanya, jadi udah ada pekerjaan, udah ada kemandirian tersendiri lah, jadi kayaknya ya udah deh buat apa pasangan. Padahal sebagai makhluk sosial kita butuh orang lain sebenarnya untuk pendewasaan kita juga. Oke Mbak, terakhir Mbak, harapan Mbak, Anda selaku psikolog menghadapi fenomena seperti ini. Harapan saya sih sebenarnya ya menikah atau tidak menikah, bercerai atau tidak bercerai itu adalah keputusan pribadi. Balik lagi ya, cuman ketika itu dilakukan karena ketakutan, karena kemudian pengen mencari hal lain yang lebih baik, misal kalau berselingkuh gitu ya, udahlah gitu, ini rusuh banget, kita berselingkuh aja deh, menikah dengan yang selingkuhan kita sekarang. Belum tentu loh masalah yang ini kalau nggak kelar, nggak dibawa kemari.
gitu. Bisa aja karena memang ada masalah di sini dia tidak komunikasikan, kemudian di sini nanti akan bentuk masalah baru lagi gitu. Jadi cobalah untuk berusaha dulu secara maksimal, coba untuk dikomunikasikan, jangan takut untuk berkomunikasi dengan pasangan atau calon pasangan. Balik lagi yang tadi, hanya mereka-mereka yang berani untuk menjalani hard conversation, komunikasi-komunikasi yang berat banget dan menakutkan gitu ya. Bicara duit, bicara seks, bicara anak gitu. Nanti mau punya anak berapa? Hanya mereka-mereka yang mampu untuk melakukan itu, yang insya Allah kelaknya akan punya akar yang solid untuk hubungan mereka. Oke, baik. Itu. Terima kasih. Liza, atas pencerahannya mudah-mudahan Nafas dulu. ya. Aduh. Nah, Terima kasih mudah-mudahan Mbak ini Lisa sama-sama. atas kehadirannya di studio kami. Semoga ini dapat memberikan pencerahan ya kan Amin. kepada kita yang mendengarkannya dan juga kepada pemirsa, mungkin kepada calon suami istri juga yang akan dan menikah. juga memberikan masukan kepada kita yang sudah menjalani pernikahan.